Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Fikri Auladi Rahmat dengan NIM 2304781, Program Studi Manajemen Industri Catering, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun presentasi yang akan kami bawa yaitu mengenai pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi konferensi umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI. Adapun anggota dari kami yaitu yang pertama Diandra Salma Revina dengan NIM 2305110, Dinara Khalifa dengan NIM 2304855, Fikri Auladi Rahmat dengan NIM 2304781 sebagai saya sendiri, Muhammad Dikril Hakim dengan NIM 2304495, dan yang terakhir Syara Eria Puspita Jaya dengan NIM 2305029. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Diandra mengenai pendahuluan daripada pembahasan yang akan kami bawa. Padanya kami persilakan. Dalam kehidupan manusia, bahasa memiliki peran penting agar manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Hal tersebut menjadikan bahasa sebagai aspek terpenting bagi manusia untuk berinteraksi di seluruh dunia. Di Indonesia, bahasa resmi yang digunakan untuk berinteraksi di seluruh penjuru Nusantara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan daerah di Indonesia. Selain sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia juga menjadi alat penting dalam pendidikan, pemerintah, bisnis, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang esensial dalam memajukan dan mengembangkan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, yang memiliki sekitar 520 juta jiwa penduduk sebagai identitas bangsa dari hampir seluruh penduduk, tidak menutup kemungkinan untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang diakui secara internasional. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Seandainya apabila bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional, hal ini dapat memudahkan komunikasi wisatawan asing dengan penduduk setempat. Internasionalisasi bahasa dapat dilakukan dengan melahirkan lembaga-lembaga yang relevan, yaitu seperti Bahasa Indonesia Penutur Asing atau BIPA. Lembaga ini telah merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri, sehingga akan menumbuhkan penutur asing serta wilayah penggunaan bahasa Indonesia. Melihat adanya potensi yang besar, maka dilakukan usulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Dan pada tanggal 20 November 2023, dengan upaya keras pemerintah, akhirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui secara resmi oleh General Conference UNESCO. Peresmian bahasa Indonesia oleh UNESCO ini akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Hal ini merupakan bagian dari ambisi Indonesia untuk mengembangkan hubungan antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari kesungguhan Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Yang semuanya ini bertujuan demi mendudukan Indonesia berpengaruh di tingkat global. Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat di Indonesia secara umum turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia, termasuk peran Indonesia sebagai media untuk mengekspresikan kekayaan budaya. Pengembangan industri pariwisata adalah bagian integral dari pembangunan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penting bagi bahasa Indonesia untuk mendominasi dalam industri pariwisata di Indonesia secara keseluruhan. Dalam industri pariwisata, bahasa Indonesia belum mampu menjadi bahasa utama, baik secara
sarana komunikasi maupun sebagai sarana pengungkap produk-produk industri pariwisata. Hal tersebut terjadi karena konten pariwisata yang masih kurang tersajikan dalam bahasa Indonesia secara luas. Faktanya, di dalam industri pariwisata, masih banyak yang menggunakan bahasa asing untuk penamaan sarana dan prasarananya, seperti nama hotel, restoran, dan makanan. Masalah ini memicu apabila bahasa Indonesia diterapkan di sektor pariwisata. Potensinya akan mulai terbangun. Pariwisata dapat sepenuhnya bercirikan budaya, dan paling utama adalah bahasa Indonesia akan sering dipakai di industri ini. Hal ini akan mengakibatkan bahasa menjadi dinamis sehingga terus berkembang. Apabila masyarakat dapat terus mengolah, tentunya dalam ruang lingkup hal-hal di atas, pengaruh positif yang akan dirasakan oleh beberapa sektor pasti banyak. Namun, ungkapan masyarakat atas sukacita karena peresmian bahasa Indonesia yang pasti akan memajukan sektor pariwisata dan meningkat dapat menjadi landasan untuk pemangku kebijakan membuat aturan terkait penggunaan bahasa Indonesia agar meningkat lagi citranya. Adapun rumusan terkait opini masyarakat yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemaparan tentang diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, yang akan menguatkan peran utamanya dalam menyatukan bangsa dan daya saing internasional. Yang kedua, pengaruh bahasa Indonesia terhadap sektor pariwisata di NKRI, yaitu tentang pengaruh bahasa Indonesia di sektor pariwisata NKRI yang memiliki dampak positif dalam hubungan internasional dan memajukan pengembangan bangsa dan budaya Indonesia di tingkat global. Yang ketiga, hubungan antara bahasa Indonesia dengan sektor pariwisata internasional. Yang keempat, kesan positif terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap diplomasi budaya Indonesia. Yang kelima, peningkatan kesadaran global terhadap kekayaan budaya di Indonesia. Karena dengan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan membantu meningkatkan kesadaran global terhadap kekayaan budaya Indonesia dan akan membantu meningkatkan reputasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Kemudian, memberi gambaran terkait pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI dan hubungannya dengan diplomasi budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari bahasa Indonesia yang diresmikan UNESCO terhadap sektor pariwisata seperti komunikasi, daya tarik, dan promosi yang akan meningkatkan kerjasama di sektor pariwisata, juga memperluas dampak positif terhadap ekonomi dan budaya di Indonesia. Menurut hasil dan diskusi terkait dampak positif bahasa Indonesia diresmikan oleh UNESCO dalam bidang pariwisata, pertama, bahasa Indonesia di kancah internasional. Bahasa Indonesia sangat diminati oleh penutur asing. Terdapat di berita bahwa bahasa Indonesia tidak hanya diminati di wilayah ASEAN, tetapi juga di benua Asia dan di benua Australia. Nah, ketika penutur asing diajarkan bahasa Indonesia, mereka juga diajarkan tentang budaya yang terdapat di Indonesia. Nah, dalam hal itu, ketika para wisatawan asing penasaran dengan budaya lokal Indonesia tentunya yang sangat beragam, maka dari itu perkembangan industri pariwisata pun akan mulai meningkat dan menyebabkan perekonomian negara di bidang pariwisata juga akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan juga masyarakat pun akan memikirkan cara ketika para wisatawan datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya lokal, adat istiadat, atau apapun, itu akan mendorong masyarakat aktif dalam menciptakan representatif suatu destinasi sehingga terciptanya daya tarik wisata yang baik. Lalu ketika wisatawan mengalami wisata yang baik, tentu akan mempelajari kosakata yang mereka dengar ataupun lihat ketika sedang berwisata. Dan juga masyarakat andil dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Walaupun tidak bertujuan demikian, tetapi
masyarakat dapat berkontribusi terhadap wisatawan yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah dengan mengkombinasikan dua bentuk penelitian atau mixed method, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memperluas serta memperkuat hasil ataupun kesimpulan pada penelitian ini. Ada pun beberapa karakteristik penelitian kombinasi yang dipaparkan oleh Febrianto, yaitu yang pertama, terdapat beberapa tipe desain dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti waktu penelitian, prioritas, sumber data, dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu menghubungkan beberapa data, membuat data baru, dan memposisikan data yang baru. Yang ketiga yaitu mengombinasikan dua metode penelitian yang akan dijadikan sumber data yang berasal dari metode kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat yaitu mendapatkan informasi pelengkap yang terperinci, dan yang terakhir memberikan perspektif alternatif pada penelitian yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI antara lain, yakni bahasa Indonesia memiliki struktur dan tata bahasa yang sederhana dan mudah dipahami yang apabila dipelajari dapat memudahkan wisatawan berkomunikasi dengan penduduk setempat. Dari segi budaya, penggunaan bahasa Indonesia akan membantu wisatawan untuk lebih memahami budaya lokal, tradisi adat istiadat, dan warisan budaya. Dari segi ekonomi, penggunaan bahasa Indonesia dapat memfasilitasi transaksi di luar negeri dan meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pelanggan dalam berbisnis, sehingga akan lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi di luar negeri. Dilihat dari beragam sudut pandang bahasa Indonesia memang mudah untuk dijadikan bahasa resmi karena beberapa faktor yang telah disebutkan tadi. Analisis data. Bahasa Indonesia memiliki beberapa potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Di antaranya adalah memungkinkan interaksi yang lebih baik antara wisatawan dan masyarakat lokal, mempromosikan budaya dan kekayaan alam Indonesia secara efektif, serta meningkatkan pengalaman wisata dengan memfasilitasi komunikasi yang lancar antara berbagai pihak yang terlibat pada sektor pariwisata. Peneliti melakukan penelitian dengan memberikan partisipan pernyataan yang memungkinkan pembuktian dampak positif dari peresmian bahasa Indonesia dalam rapat umum UNESCO, dan partisipan memberikan pendapat dengan opsi jawaban setuju dan tidak setuju. Pernyataan dapat dikatakan benar jikalau partisipan yang menjawab setuju berjumlah 50% plus 1 dari keseluruhan partisipan, dan sebaliknya, pernyataan diragukan akan kebenarannya jikalau partisipan yang menjawab tidak setuju berjumlah 50% plus 1 dari keseluruhan partisipan. Pada pernyataan pertama, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 97,7% dengan persentase 43 banding 44 dari jumlah seluruh partisipan, dan 2,3% menjawab tidak setuju dengan persentase 1 berbanding 44 dari keseluruhan. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO mempengaruhi daya tarik pariwisata di Indonesia. Pada pernyataan kedua, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 81,8% dengan persentase 38 berbanding 44 dari jumlah seluruh partisipan, dan 18,2% menjawab tidak setuju dengan persentase 8 berbanding 44 dari keseluruhan. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO dapat mempermudah warga negara Indonesia untuk berbelanja atau bertransaksi di luar negeri tanpa batasan bahasa. Pada pernyataan ketiga, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 88,6% dengan persentase 39 berbanding 44 dari jumlah seluruh partisipan, dan 11,4% menjawab tidak setuju dengan persentase 5 berbanding 44 dari keseluruhan. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan turis asing tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia karena struktur bahasanya mudah dipahami dan dimengerti. Pada pernyataan keempat, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 90,9% dengan persentase 40 berbanding 44 dari jumlah seluruh partisipan, dan 9,1% menjawab tidak setuju
dengan persentase 4:44 dari keseluruhan. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan pengaruh positif peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO di bidang ekonomi dapat meningkatkan kerjasama pada sektor pariwisata, di mana para investor yang bekerja di Indonesia diharuskan menguasai bahasa Indonesia. Pada pernyataan kelima, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 100%. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan dengan adanya peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO, para pelaku UMKM harus lebih gencar dalam melakukan promosi dengan menggabungkan pariwisata dengan budaya yang ada di Indonesia. Pada pernyataan ke-6, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 95,5% dengan persentase 42:44 dari jumlah seluruh partisipan, dan 4,5% menjawab tidak setuju dengan persentase 2:44 dari keseluruhan. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan, peresmian bahasa Indonesia dapat mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti panduan wisata dalam bahasa Indonesia, pelatihan bagi para tenaga kerja dalam bidang pariwisata, dan fasilitas yang memudahkan turis asing. Pada pernyataan ke-7, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 95,5% dengan persentase 42:44 dari jumlah seluruh partisipan, dan 4,5% menjawab tidak setuju dengan persentase 2:44 dari keseluruhan. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan, wisatawan akan mudah berinteraksi dengan penduduk setempat agar mendapatkan pengalaman dan memperdalam budaya lokal. Dari ketujuh pernyataan di atas, didapati kesimpulan bahwa peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Indonesia, mulai dari sisi ekonomi yang terus meningkat akibat peresmian ini, kemudahan dalam berkomunikasi, meluasnya budaya Indonesia di kalangan turis asing, hingga pembangunan infrastruktur yang semakin membaik akibat banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama bisnis, salah satunya yaitu kerjasama bisnis di bidang wisata atau pariwisata. Dari hasil temuan yang telah kita dapatkan, bahwa peran bahasa Indonesia di sektor akan memudahkan komunikasi dan meningkatkan sektor pariwisata Indonesia di tingkat internasional, karena para wisatawan asing akan meningkatkan kunjungan mereka untuk berwisata ke Indonesia, serta memperdalam lagi ilmu bahasa Indonesia yang telah mereka pelajari. Dalam penyusunan artikel ini, pastinya peneliti dihadapi oleh beberapa keterbatasan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan pada hasil akhir penelitian. Berikut merupakan beberapa keterbatasannya, yaitu yang pertama, kurangnya sumber literatur yang membahas masalah seputar bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan. Yang kedua, yaitu keterbatasan akses terhadap sampel atau data. Terkadang peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke sampel atau data yang diperlukan untuk penelitian. Yang ketiga, terbatasnya pengetahuan peneliti dalam penyusunan artikel yang mengakibatkan kekredibilan artikel ini perlu diuji dalam penelitian-penelitian lainnya di masa yang akan datang. Yang keempat, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan bagi para peneliti selanjutnya agar dapat menyusun penelitian ini dengan lebih detail dan tersusun lebih baik dari penelitian sebelumnya. Harapkan penelitian dapat terus berkembang serta beberapa argumen dapat dimanfaatkan dengan baik di penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai kesimpulan sekaligus menutup presentasi pada kali ini. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang kami bawa, berdasarkan pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI, hasil penelitian menyatakan bahwa peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Indonesia, mulai dari sisi ekonomi yang terus meningkat akibat peresmian ini, kemudian dalam berkomunikasi, meluasnya budaya Indonesia di kalangan turis asing, hingga pembangunan infrastruktur yang semakin membaik akibat banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama bisnis. Salah satunya yaitu kerjasama bisnis di bidang pariwisata. Kesesuaian temuan ini menjadikan bahasa sebagai suatu peran penting dalam industri pariwisata. Faktor keberhasilan industri pariwisata terletak pada bahasa, karena bahasa merupakan alat untuk membangun hubungan sosial dan berkomunikasi.
Peran bahasa Indonesia di sektor pariwisata apabila telah dijadikan sebagai bahasa resmi oleh UNESCO tentu akan lebih memudahkan para wisatawan serta pelaku wisata lebih berkomunikasi secara lancar dan meningkatkan sektor pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini adalah terdapatnya kemudahan bahasa Indonesia untuk dipahami, sehingga dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya maupun transaksi ekonomi. Sedangkan keterbatasan penelitian kali ini yaitu kurangnya literasi dan data yang mumpuni tentang beberapa topik. Kelayakan informasi yang aktual dapat membantu poin-poin pembahasan yang dapat menjadi acuan untuk dikembangkan. Maka dari itu, penelitian ini secara terbuka dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami sampaikan, dan jikalau ada kekurangan dalam presentasi yang kami bawakan, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.